tidak lupa sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yadhlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Dan barang siapa yang berbuat zalim dari kalian, sungguh Allah telah siapkan siksa yang teramat pedih, siksa yang besar. Jadi jangan kita mengira Allah itu lalai, Allah itu lupa, Allah tidak akan balas orang-orang yang tidak benar. Tapi akan ditentukan yaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah telah tentukan di hari di mana nanti Allah akan balas perbuatan orang-orang yang zalim, di hari di mana semua mata akan terbelalak nanti. Oh, ini tuh ternyata orang-orang yang zalim yang selama ini ditutup-tutupi oleh media-media yang semua mata tidak bisa melihat di dunia, tapi di akhirat Allah akan buka selebar-lebarnya. Nanti di akhiratnya Allah atas perbuatan zalim setiap manusia dan akan dibalas kecil apapun kezaliman itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama qida shibrin." Barang siapa yang berbuat zalim kepada orang lain, walau hanya sejengkal tanah ia ambil. Bukan sebuah negeri dijajah, dirampas, sejengkal saja tanah diambil yang bukan miliknya, maka nanti Allah akan kalungkan tanah yang sejengkal itu sampai berlapis, sampai 7 bumi ke bawah. Min sabi aradin, Allah akan kalungkan di lehernya orang itu dari 1 jengkal tanah yang terus tembus sampai ke bumi lapis 7 ke leher orang itu. Bayangkan coba, 1 jengkal saja. Makanya kita mungkin yang pernah membangun rumah, membangun tempat tinggal, mungkin ada tanah orang yang keambil oleh kita, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, juga dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasul sampaikan mewanti-wanti kepada kita, ittaqud dzulma, takutlah kalian dengan perbuatan zalim, menyakiti orang lain, mengambil hak milik orang lain, menumpahkan darah orang lain. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kedzalimanmu, karena perbuatan zalim itu akan mendatangkan kegelapan, mendatangkan malapetaka bagimu nanti di hari kiamat. Dan Nabi meneruskan sabdanya, wattaqus syuhha, dan takutlah kalian dengan sifat kikir. Karena kikir itu, sifat kikir itu tidak jauh dengan sifat zalim. Fa inna syuhha halaka man kana qablakum. Sifat-sifat kikir yang kau miliki itu akan membuatmu celaka nanti. Sebagaimana Allah telah membumi hanguskan orang-orang yang kikir, orang-orang yang zalim sebelummu. Hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Mereka menumpahkan darah sebagaimana Fir'aun dengan kezalimannya. Allah tumpas, Allah binasakan di Laut Merah. Sebagaimana Qarun dengan kikirnya, Allah binasakan, Allah gempakan, Allah telan ke dalam bumi Fir'aun hartanya. Alhasil ending dari perbuatan zalim dan kikir tidak akan mendatangkan kecuali kecelakaan nanti di akhir hayat. Akan mendatangkan malapetaka bagi
pemilik sifat zalim dan orang-orang yang kikir hati. Wastahallu maharimahum, dan selalu mereka itu menghalalkan segala macam cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kelewat kikir, kelewat zalim, apapun akan dilabrak, apa yang dilarang dilanggar. Dan Allah sudah mengingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai, jangan kau kira Allah itu lupa. Amma ya'maludz zalimun, apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Akan tetapi Allah akan balas nanti di suatu hari, di hari di mana semua mata terbelalak dan orang yang normal itu kaget. Jadi Allah akan balas sesuai dengan kadar kezalimannya. Allah itu maha adil. Mungkin orang yang terzalimi saat ini kalah dan yang berbuat zalim menang, bergembira, bersukaria dengan kezalimannya. Tapi ingat, suatu hari nanti Allah akan balik kejadian itu. Orang yang kalah dengan terzalimi akan dimenangkan oleh Allah, dan orang yang menang dengan kezalimannya akan dikalahkan, akan diazab, akan disiksa adzaban kabira, dengan siksa yang besar, dengan siksa yang dahsyat. Di akhirat itu hadirin hanya ada satu pengadilan nanti, pengadilannya Allah. Dan semua merasa teradili, puas dengan pengadilannya Allah. Beda dengan di muka bumi ini, jutaan pengadilan, tapi susah mencari keadilan. Tapi di akhirat hanya ada satu pengadilan, pengadilan Allah, yahkamil hakim. Bukan Allah al-hakim yang sebijak-bijaknya. Allah adil, semua puas, merasa diadili. Yang zalim nanti akan menang, yang zalim nanti akan kalah, yang dizalimi akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasul sampaikan, orang-orang yang merasa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, itu saudara seiman, seagama, saudara bangsa, setanah air, maka indahu madlamah li akhih, man barang siapa kata yang ada orang itu madlamah, perbuatan zalim indahu dalam dirinya, li akhih kepada saudaranya. Ingat-ingat ini, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka mintalah kehalalannya di hari itu pula. Ini ajaran Islam, ini ajaran Nabi. Orang yang merasa pernah berbuat zalim kepada siapapun, min irdin aw min syai'in akhar, mungkin pernah mencemarkan nama baik orang lain, mungkin pernah mengambil hak milik orang lain, mungkin pernah menumpahkan darah orang lain, dan kezaliman-kezaliman yang lain. Apa kata Nabi? Falyatahallalhu minhul yawm, maka mintalah kehalalannya, mintalah maaf di hari itu pula. Terlepas di Indonesia khususnya ada tradisi halal bihalal yang sifatnya setahun sekali. Kita hanya, Pak, Bapak kan pernah berbuat salah sama si fulan, kenapa tidak minta maaf saja? Oh, nanti dulu nunggu halal bihalal habis lebaran. Iya, kalau panjang umur. Kalau sebelum halal bihalal meninggal dunia, berarti mati membawa kezaliman, mati membawa dosa. Makanya Nabi mewanti-wanti, kapan Anda berbuat salah, falyatahallalhu minhul yawm, mintalah kehalalannya di hari itu pula. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum Anda dihadapkan di suatu hari di mana di hari itu tidak ada mata uang dinar dan dirham. Nabi sebut dinar dan dirham karena memang di saat itu mata uangnya namanya dinar dan dirham.
Sekalipun nanti di akhirat ada dinar dan dirham, maka tidak berlaku sudah. Tidak semua apa yang berlaku di dunia itu berlaku di akhirat. Maka apa yang terjadi bagi orang-orang yang zalim? Mati sebelum meminta maaf, sebelum menyelesaikan kezalimannya, mati terlebih dahulu. Maka Nabi bersabda, "In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi." Apabila orang yang mati membawa kezaliman itu mempunyai amal saleh saat hidup di dunianya, maka amalnya, pahalanya akan diambil oleh Allah, akan diberikan kepada orang yang terzalimi sesuai dengan kadar kezaliman yang ia lakukan. Namun pertanyaannya, wa illam yakul lahu hasanat. Kalau orang yang zalim mati sebelum meminta maaf, mati membawa dosa besar, kezaliman kepada orang yang lain, apa nanti? Pahala tidak punya, amal saleh tidak punya, kezalimannya banyak. Maka kata Nabi, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Maka keburukan dosa-dosa orang yang pernah dizalimi akan diambil, akan dipikulkan kepada orang-orang yang zalim ini, dan akhirnya dijebloskan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. The ending dari perbuatan zalim adalah murkanya Allah, nerakanya Allah, tempat seburuk-buruknya tempat, itu siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula dalam hadis lain Nabi pernah memberikan pertanyaan kepada para sahabat, "Atadaruna man muflis?" Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat itu ada yang menjawab, "Al-muflis fina man la dirham wala mata'." Orang yang bangkrut itu kalau menurut kami adalah orang yang tidak punya mata uang, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, tidak punya harta benda. Ya, bukan itu. Apa kata Nabi? Ini hadis sahih. Orang yang bangkrut min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ja'a yaumul qiyamah, datang di hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari sholatnya, pahala dari puasanya, pahala dari hajinya, pahala dari ini dan itu. Banyak ia dapat pahala, banyak ia bawa pahala, namun pahala itu habis. Kenapa? Pernah menumpahkan darah orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menyakiti orang lain, dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini pernah menumpahkan darah saya, hari ini saya menuntut di hadapan-Mu ya Allah. Orang ini pernah memukul saya ya Allah. Orang ini pernah mencemarkan nama baik saya ya Allah. Orang ini dan itu bla 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 bla, semuanya nuntut. Maka seluruh pahalanya akan habis. Pahala sudah habis, yang nuntut masih banyak. Maka tidak ada jalan lain kecuali keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang yang terzalimi, Allah pikulkan kepada orang itu dan dimasukkan ke neraka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah sendiri juga dalam hadis qudsi berfirman, "Ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni qad haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku telah mengharamkan untukku kezaliman. Wa haramtu alaikum, dan juga kuharamkan buat kalian. Ulama membagi zalim itu terbagi menjadi 3.
Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama, ada zalim yang mendolimi dirinya sendiri. Zalim kepada Allah jelas sudah, syirik, menyekutukan Allah. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang menyekutukan Allah, sungguh orang itu telah sesat dengan sesat yang sesat-sesatnya sudah, sesat yang sejauh-jauhnya. Bahkan diceritakan Luqmanul Hakim itu di dalam Al-Quran diceritakan berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, janganlah sekali-kali kau menyekutukan Allah, karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang teramat agung. Jadi zalim kepada Allah, zalim yang pertama adalah zalim kepada Allah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendolimi diri sendiri. Contoh, walaupun ini tidak dengan niat disengaja, Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang namanya khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Quran saat Nabi Adam pasca dinikahkan oleh Allah di surga Darussalam. Ini diceritakan di dalam sebuah kitab Silahul Mukminin namanya, ya, Silahul Nikah. Diawali dengan Nabi Adam saat sendirian di surga. Nabi Adam itu kalau bahasa kita galau, ya. Walaupun di surga penuh dengan kenikmatan, apa-apa yang tidak ada di dunia itu ada di surga. Dan tidak capek-capek masak kalau di surga. Tinggal apa yang diinginkan datang sudah. Bahkan sebagian ulama mengatakan pohon di surga beda dengan di dunia. Kalau di dunia akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga akarnya di atas, buahnya di bawah. Tinggal petik sudah. Namun Nabi Adam tidak bahagia hidupnya, galau. Dan Allah tahu keinginan Nabi Adam, ingin ada teman hidupnya di surga sendirian. Nah, di saat Nabi Adam tidur, tulang rusuk sebelah kiri paling atas diambil oleh Allah. Allah ciptakan seorang wanita cantik yang diberi nama Hawa. Singkat cerita, saat Nabi Adam bangun dari tidurnya, Nabi Adam kaget melihat wanita cantik tadi. Saat didekati dan mau disentuh oleh Nabi Adam, dilarang oleh malaikat, "Mah ya Adam, hatta tuaddi laha mahram." Stop wahai Nabi Adam, tidak boleh dekat-dekat dengan cewek cantik ini, kata malaikat, sampai kau memberikan mahar, mas kawin. Artinya sampai kau menikahinya. Qala, Nabi Adam nanya, "Wa ma mahruha?" Apa mas kawinnya wahai malaikat? Qalu, para malaikat menjawab, mas kawinnya enggak ribet wahai Nabi Adam. Cukup antusalliya ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Mas kawinnya cukup Anda membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ini ada di dalam kitab Silahul Nikah karangan Syekh Khalil Bakalan. Fawafal mahram, mas kawin dibaca oleh Nabi Adam saat sudah dinikahkan. Wa khataba Jibrilul Amin, yang menikahkan Nabi Adam, yang membaca khutbah nikahnya langsung malaikat Jibril. Wa zawwajaha lahu ala dzalik al-Malikul Quddus salam, yang menikahkan Nabi Adam al-Malik al-Quddus as-Salam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa syahida Israfil wa Mikail wa ba'dul muqarrabin bidalis salam, yang menjadi saksi pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dua malaikat saksi utama, ya, Israfil dan malaikat Mikail. Wa ba'dul muqarrabin, dan sebagian malaikat muqarrabin.
Di mana nikahnya? Bidarissalam, di dalam surga Darussalam. Dulu Nabi Adam saat nikah yang menjadi saksi utama dua malaikat, Mikail, Israfil. Sampai sekarang yang menandatangani pernikahan dua saksi, walaupun banyak yang menyaksikan. Nabi Adam ketika nikah banyak malaikat yang menyaksikan, tapi dua saksi yang utama yang dipilih oleh Allah, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Dipakai sampai sekarang walaupun banyak yang menyaksikan orang nikah, tapi cukup dua yang tanda tangan. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Adam menikah, baru Allah berfirman, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga. Wa kulla minha ragadan haitsu syi'tum. Silakan kau cicipi, kau nikmati buah-buahan yang ada di surga ini, tapi dengan satu catatan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dengan catatan jangan kau mendekati pohon ini, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon itu disebut pohon khuldi. Jangankan makan, dekat saja tidak boleh. Ini dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Pohon yang dilarang justru dimakan. Dimakannya itu karena iblis. Ini kedolimannya iblis ini. Iblis mencatut, membawa nama Allah. Wahai Adam, dulu buah ini yang dilarang oleh Allah, sekarang dihalalkan untuk kamu, silakan makan. Maka dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena iblis mencatut nama Allah. Dikiranya iblis itu beneran, ternyata ini tipu daya iblis. Makanya orang-orang yang selalu mencatut nama orang lain itu sifatnya macam iblis saja. Tidak boleh nyatut-nyatut nama orang kalau tidak seridho, tidak seizin orang itu. Akhirnya Nabi Adam makan. Saat Nabi Adam makan, murka Allah Subhanahu wa taala. Lah murkanya Allah membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah. Nah, di situ Nabi Adam, walaupun beliau itu tidak sengaja, tapi tetap merasakan dirinya itu bersalah, merasa mendolimi dirinya, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya Nabi Adam saat diturunkan ke bumi dari surga oleh Allah? Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalim anfusana, terhadap diri kami. Jadi contoh mendolimi diri itu adalah melanggar larangan Allah. Jadi zalim ada tiga: mendolimi Allah, yaitu mengadakan sesembahan kepada selain Allah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, zalim kepada orang lain, dan zalim terhadap diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak mau mengampuni dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan rugi, kami akan celaka, wahai Allah. Ini ratusan tahun Nabi Adam nangis, gak cepat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kesimpulan dari kajian singkat pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, ikhwani fillah rahimahullah. Yang pertama, ingat Allah tidak lupa, Allah tidak lalai. Sekecil apapun perbuatan zalim yang dilakukan oleh anak manusia ini, pasti nanti akan ada balasannya. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, Allah sudah siapkan di suatu hari di mana di hari itu nanti semua mata akan terbelalak, mata akan melihat. Dulu yang kedzaliman ditutup-tutupi, semua akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas sesuai dengan kadar kedzalimannya. Kesimpulan yang kedua, kedzaliman sekecil apapun itu akan membuat pelakunya akan binasa, akan sengsara nanti. Baik di dunia kalau Allah menghendaki, terutama di akhirat.
Karena memang ada hadis kullu dzunub yuakhirullah ta'ala bihi yaumal qiyamah. Kullu dzunub yuakhirullah ta'ala li sahibi yaumal qiyamah. Jadi setiap dosa nanti akan diakhirkan balasannya sampai hari kiamat. Illa uqul walidain, kecuali dosa yang dilakukan oleh anak yang durhaka sama orang tua. Begitu pula setiap dosa dari kezaliman itu akan dibalas di hari kiamat. Walaupun kalau Allah berkenan dibalas di dunia nanti. Haknya Allah mau dibalas di dunia atau di akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa atas semua itu. Termasuk diantaranya yang akan membuat nanti malapetaka bagi orang yang zalim, contoh mengambil tanah milik orang lain walau hanya sedikit, kata Nabi, sedikit tanah ini akan terus sampai ke bawah, yang diambil akan dikalungkan di lehernya, tidak akan mampu. Alhasil kezaliman itu akan membuat kehinaan, kesengsaraan dunia akhirat. Dan kesimpulan yang terakhir, sebaliknya orang yang terzalimi di dunia, mungkin secara kasat mata kita melihat bagaimana orang-orang yang terzalimi tertindas dibunuh dengan sadis, dengan kejam, meninggal dunia, wafat, darah mengalir di mana-mana. Di dunia kalah, di dunia tertindas, lemah, namun di akhirat dijanjikan dengan Allah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemenangan yang diperoleh dari hasil kezaliman. Maka Allah tidak biarkan kezaliman itu, Allah pasti akan akhirkan dengan kehinaan dan siksaan yang besar, adzab kabirah. Jadi orang-orang yang terzalimi matinya syahid, apalagi matinya dalam rangka membela Masjidil Aqsa, membela negerinya yang dijajah, hubbul watan minal iman, sampai ada seruan mencintai tanah itu bagian dari iman. Jadi mempertahankan diri karena memperjuangkan tanah airnya, apalagi yang diperjuangkan adalah kediaman Allah, istananya Allah yang ada di bumi itu masjid. Baiti fil ardi al-masajid, rumah-rumahku yang ada di bumi itu adalah masjid, kata Allah. Mati karena memperjuangkan agama Allah, membela masjidnya Allah, maka syahid. Kita doakan semoga yang wafat dari saudara muslim kita dimanapun mereka berada, yang terzalimi, yang tertindas, yang teraniaya, khususnya di Palestina, di Gaza, Allah wafatkan dalam keadaan syahid, diterima syahidnya oleh Allah. Yang terluka baik ringan, yang parah sekarang diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang hidup sehat walafiat diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa syukur bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa fi masjidih ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta ala nafsik wa lakal hamdu wa tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi biha 'alaina al-arzaq wa tuhassin biha al-akhlaq wa 'ala al-muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qabla al-wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi al-yawm al-maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa 'ala al-muslimin. Rabbi faj'al mujtabana ghayata husnul khitam wa'tina ma qasalna min atayaka al-jisam wa karim al-arwah minna bilika khairil anam wa blikil mukhtar anna min salatin wa salam. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum Allahumma hdina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusadu fi ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.